sebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana, Mbak? Oh iya, saya mau tanya. Gitu, saya kontrak kerja saya alamatnya alamat PT gitu. Terus? Nah sekarang saya renew renew kontrak kok disuruh minta alamat yang asli. Gimana, ada masalah apa enggak nggih? Ya enggak apa-apa, dikasih aja alamat asli. Oh gitu. Jadi nggak ada masalah ya? Ya, Mas. Ya di mana masalahnya kalau cuma alamat? Oh, jadi nanti kan alamat saya PT PT semua dulu kan di agent kan nggak pernah minta ganti alamat tuh. Ini agent baru kok minta alamat asli. Ya nggak apa-apa toh Mbak. Soalnya kan ketika ada masalah itu sampean dipulangkan di alamat asal. Sekarang coba gini deh, saya bicara logika ya. Kalau sampean alamat PT-nya sampean Jakarta, ternyata omai sampean taruhlah Malang misalnya. Terus terjadi apa-apa di sampean, majikan taunya sampean kan alamat Jakarta, sedangkan misalnya sampean sakit gitu. Misalnya apa? Terus tiketnya sampean dibelikan sesuai alamat Jakarta. Sampean nang Malangin numpak bis dewe, numpak sepur dewe. Bisa dipahami nggak? Fungsi alamat itu kalau terjadi apa-apa dan sampean mau pulang itu dipulangkannya majikan itu ke alamat yang tertera di kontrak. Gitu. Ya merugikan sampean sama sekali kalau seandainya sampean masih taruh tulis alamatnya di PT. Kalau saya loh ya. Alamat PT Pasuruan Gempol gitu. Dulu kan semua agent nggak pernah minta. Ini yang agent baru kok, karena KJR yang minta katanya gitu. Enggak, itu bener. Sekarang sampean ya alam besowab ya. Ya nauzubillah min zalik. Kalau sampean meninggal. Iya. Makanya dipulangin ke Pasuruan. Kalau rumahnya sampean misalnya Ponorogo Medion. Lah nang Ponorogo Medione piye? Iya, berarti iya. Jadi satu ada masalah nggak di nanti imigrasi gitu loh, kan alamatnya dulu alamat Pasuruan, sekarang ganti alamat asli gitu loh Mas. Nggak ada masalah kalau masalah alamat, tapi kalau tahun beda nama, beda satu huruf, beda semua, di situ persoalan baru. Yes, enggak ada, cuma alamat aja dulu kan. Kalau alamat ya enggak ada masalah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Agent. Terima kasih. Agent minta apa aja itu kasih aja. Yang penting diinget-inget. Yang banyak kejadian teman-teman itu ya datang ke sini itu statusnya menikah. Kemudian bercerai di tengah jalan. Kemudian renew kontrak. Setelah renew kontrak tidak ditulis kalau mereka sudah bercerai, giliran dapat pacar orang Hongkong terus mau menikah, di situ dia masalah. Itu juga banyak. Nenek sampean kan cuma alamat ditulis aja alamat lengkap beres, RT RW ini sampean wis aman. Biar kalau ada apa-apa dipulangkannya ke alamat itu gitu. Iya Mas. Aman. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Terima kasih infonya ya Mas. Ditonton, jangan lupa ya, ditonton channel YouTube saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Mas. Oke ya teman-teman semuanya. Ya, sekali lagi ya, beberapa kali konten saya ini hanya orang bertanya sesederhana dan sesimpel. Terkadang bukannya saya itu membuat mereka jadi ngalem dan tidak memahami ya tata cara dan aturan, atau justru kayak ada beberapa saya dikatakan justru memanjakan teman-teman dengan membuka layanan ini. Ya aku tersenyum aja gitu. Inilah yang dinamakan knowledge gap. Jadi gini, knowledge gap itu perbedaan pengetahuan. Inilah yang menyebabkan kenapa konten-konten ini masih laku, ya kan? Channel-channel tentang informatif ini masih bisa dipakai. Mohon dimaafkan, saya membuat konten bukan dalam artian mempertontonkan dan menunjukkan ketidakpahaman teman-teman kepada dunia, enggak. Tapi ketika banyak yang nonton, harapan saya
lebih banyak yang berpikir sampai pada titik di mana nanti orang sudah tidak menelpon kembali. Ini artinya kan tingkat pemahamannya mereka sudah semakin meningkat. Ya kan? Karena pengetahuan mereka ketika berangkat ke Hong Kong ini menghadapi persoalan dan masalah ini itu nggak banyak orang yang membahas, nggak banyak orang yang memberikan explanation atau penjelasan situasi-situasi, keadaan-keadaan yang hampir rata-rata dialami sama mereka, ya kan? Makanya kalau banyak orang berbicara bahwa konten itu hanya untuk sekedar cari cuan dan semuanya, silahkan Anda berbicara gitu. Itu sesuai dengan konsep pribadi masing-masing. Intinya saya tetap tahu apa yang saya lakukan, paham atas apa yang saya lakukan, dan dampak apa yang akan ditimbulkan terhadap sesuatu yang saya buat. Nah, itu saya meyakini. Karena seseorang itu dalam menjalani sesuatu itu terkadang nggak benar-benar tahu bagaimana dan arah tujuan mereka melakukan sesuatu itu. Itu yang menyebabkan orang itu akan tidak sangat konsisten. Ya kan? Ketidakkonsistenan itu ya karena kita tidak tahu secara jelas dan gamblang apa tujuan hidup kita untuk kita jalankan. Sekarang eranya banyak sosial media, ya kan? Teman-teman nggak suka mengkonsumsi konten yang panjang-panjang. Saya coba pendekin, ya kan? Saya bikin short, saya bikin reel, saya pendekkan gitu, nggak ada masalah. Mereka yang mikir bahwa konten ini nggak bermanfaat semuanya itu hak. Jadi kembali lagi, saya ingin sekali lagi konten-konten yang mengandung edukasi, pemahaman, pengetahuan itu nggak banyak yang memang mau bikin karena memang nggak laku. Teman-teman itu informasi-informasi itu hanya dibutuhkan di saat mereka posisinya kena masalah, bukan posisi sebelum punya masalah itu belajar dulu. Tidak begitu orang kita. Ya karakter teman-teman kita di Hongkong ini kena masalah dulu baru. Kalau tidak, yang diburu, yang diborong itu masalah-masalahnya orang, ya kan? Mempermalukan orang, ya kan? Ya kan? Membuat orang atau memaki-maki orang secara bersama-sama, mentertawakan kegoblokannya orang. Tapi saya selalu sangat yakin dan percaya orang-orang yang menjadi penonton saya, orang-orang yang menjadi subscriber saya, orang-orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan cara berpikirnya untuk menghadapi situasi dan keadaan yang mungkin akan mereka hadapi. Nah, itu saya yakin dan percaya. Hampir saya pastikan tidak ada komen-komen yang notabene-nya itu saya anggapnya nggak tepat. Itu pun nggak sampai 10% teman-teman dari semua komentar. Dan di situ artinya saya senang. Penonton saya itu sudah terset up dengan baik dan benar. Cara berpikirnya sudah mulai, chemistry-nya itu tersambung dengan apa yang ingin saya sampaikan. Jadi tidak perlu saya berharap, ya kan, orang-orang yang memang tidak pernah memerlukan dan membutuhkan apa yang ingin saya sampaikan. Karena itu kita hanya membuang energi, tetapi kita fokus kepada orang-orang yang memang tetap ingin mendengarkan informasi-informasi hal-hal yang penting buat dirinya sendiri di masa mendatang. Tetap semangat, keep stay tune YouTube channel, and see you next video. Bye bye.